Selanjutnya adalah inti dari acara sore hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Dian Istiana dengan tema Become a Great Generation, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dadang Nugroho, Abi dari Mbak Syanum dari kelas Al-Furqon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang barokah ini dalam kaidahnya sharing ilmu. Tadi kalau sudah dibuka terkait testimoni yang luar biasa, bagaimana ada ananda yang speech delay begitu, tapi tidak ada delay dalam menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa 8 juz. Harapannya bisa menjadi tuntas di 30 juz. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz Abu Naim bagaimana korelasi kita di dunia ini, bahwa harta bukan tujuan, tapi juga ada hal yang prinsip, yaitu akhirat. Jadi harta ini sebagai modalitas kita menuju akhirat lebih mudah begitu. Tapi semuanya itu tidak berjalan mulus Bapak Ibu, karena ada syaitan yang akan syirik kepada kita, akan selalu mencoba untuk membelokkan jalan kita begitu. Banyak sekali fitnah yang saat ini ada, termasuk yang akan diulas oleh Ustazah Dian pada sore hari ini, yaitu salah satu fitnah yang saat ini ada. Sebelumnya saya coba untuk membacakan CV dari Ustazah Dian Istiana. Beliau adalah Kepala Markas Taba sekaligus owner yang sangat menggeluti dunia parenting sejak tahun 2018. Mempunyai komitmen yang luar biasa, yaitu mendidik anak menghafal Al-Quran. Beliau juga adalah atlet berkuda di dunia ekosentrian dan beberapa kali mendapatkan medali. Pendidikan formal beliau, yaitu beliau selesai di pelatihan instruktur, pelatihan metode Tabarok level 1, 2, dan 3, training NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Jadi NLP ini adalah model dari AI sebetulnya. Selanjutnya adalah training leadership, ada training self, yaitu spiritual emotional freedom teknik. Aktivitas yang begitu padat beliau, beberapa kami sebutkan, yaitu owner dari Kepala Markas Taba Padi, Ketua Yayasan Wajah Mulia Abadi, atlet berkuda Jawa Tengah, aktif membina kelompok kajian, founder Parent School, dan terakhir adalah komisaris dari PT Wajah Karya Dunia. Beliau adalah istri dari Ustadz Abu Naim yang dikaruniai alhamdulillah dari ada 2 putra, 2 putri. 1 putra, 3 putri. Beliau punya moto hidup, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, moto hidup ini sore hari ini akan menjadi sharing, yang mana judul dari sharing dari sore hari ini adalah Become a Great Generation. Ini dari temanya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ada menggunakan hal-hal yang sudah ikonik begitu di era-era yang saat ini ada, bahwa digitalisasi cukup luas menerpa diri kita sendiri. Kadang-kadang tidak anak-anak tapi orang tua pun juga ikut nimbrung ke sana. Ada era disruption, dan pada sore hari ini akan kita perdengarkan dari Ustazah Dian terkait bagaimana solusi untuk kita membuat generasi yang luar biasa.
Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzah Dian Istiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji mari senantiasa kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini ya, dalam kondisi yang terbaik ya. Saya bilang terbaik kenapa? Insya Allah di sini sehat semua ya Bapak Ibu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling berjasa, manusia paling mulia di muka bumi ini yang telah mengenalkan Islam itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadi umatnya. Amin Allahumma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada yang pertama tadi Bapak Abu Naim ya selaku pembina, pembimbing Staba yang telah memberikan dukungan segalanya, dukungan moral dan non material ya. Kemudian kepada Ustadz dan Ustadzah atas dedikasinya ya, kerja kerasnya, kesabarannya dalam mendidik buah hati santri-santri di Staba. Kemudian kepada wali santri, Bapak Ibu yang Masya Allah semangat semua ya pada sore hari ini, pada tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang mobil khusus ya kepada para anak-anak kita yang luar biasa, para santri Staba yang senantiasa datang tak mengenal lelah ya. Ada Bapak Ibu mendengar anak-anak capek Bu, udah aku berhenti saja, atau keluhan-keluhan yang insya Allah itu mereka penuh dengan semangat. Maka dari itu kita bersyukur ya di sini dipertemukan oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersinergi ya. Kami bersama para ustadz dan ustadzah dan panjenengan semua selaku wali santri ya. Ke depan kita membentuk generasi yang insya Allah menjadi generasi yang robani. Ini saya mau cek dulu ini. Audiens saya, ada yang generasi X ya, silakan 7 tangan. Generasi X itu kelahiran tahun 65 sampai tahun 80, itu generasi X. Boleh angkat tangannya, saya termasuk generasi X ya, alhamdulillah ada beberapa. Kemudian generasi milenial, ini mungkin lebih banyak ini generasi milenial, silakan angkat tangannya. Generasi milenial itu tahun 80 ya sampai tahun 81 sampai tahun 96. Ada generasi milenial? Saya cek dulu. Oh ya, ini terbanyak kayaknya. Ada yang Gen Z? Oh Gen Z, Masya Allah ya, ada beberapa ya Gen Z. Masya Allah. Ya ini kebanyakan generasi milenial ya ternyata ya. Biasanya antar generasi itu ada karakter yang berbeda-beda ya. Kalau Gen X seperti apa, Gen milenial dan Gen Z seperti apa itu masing-masing karena pengaruh oleh situasi atau kondisi zaman. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin ditampilkan Ustadzah, saya ingin mengangkat satu kasus ya. Sebelum kita masuk materi, barangkali Bapak Ibu ada yang pernah membaca berita ini. Seorang remaja usia 15 tahun ginjalnya sudah rusak dan harus cuci darah. Bapak Ibu kalau sudah cuci darah itu tandanya apa? Ya sudah nggak bisa dipakai gitu. Hanya ada solusinya kalau nggak transplantasi ya ginjalnya diambil karena sudah tidak berfungsi, sehingga dia seumur hidupnya tergantung kepada satu alat, yaitu alat cuci darah. Ini adalah potret ya, potret generasi kita saat ini ya. Walaupun ini tidak mencerminkan semuanya ya,
Akan tetapi kita melihat di sekitar kita bahwa generasi kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Dan Masya Allah ya, kita dipertemukan di Staba ini, panjenengan adalah orang tua pilihan ya, yang bisa bersinergi dengan kami. Saya tidak ingin membahas ini kenapa, sebabnya, kemudian cuman yang saya acungi jempol ya, si anak ini dia berbagi sharing kenapa saya harus cuci darah. Pertama, dia suka minum minuman yang manis, yang berwarna ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu banyak atau sedikit yang suka minuman teh gitu, yang di botol-botol itu ya, soda ya. Jadi minuman itu sudah melalui proses pabrikasi gitu, dan tidak suka minum air putih. Ini tentu membuat ginjalnya bekerja sangat keras. Yang kedua, suka makan yang sangat gurih ya. Contohnya itu yang di kemasan itu ya, jajanan yang kemasan seperti ciki dan lain sebagainya ya. Dan sangat pedas. Nah ini. Kemudian yang ketiga itu suka begadang. Ya, tadi sempat disinggung ya, di sekitar kita kafe-kafe itu kalau buka itu ada yang 24 jam ya Bapak Ibu. Nah ini potret generasi kita. Tentu kita merasa sebagai orang tua cukup prihatin. Berarti tugas kita mudah atau berat? Tentu semakin kesini tantangannya semakin berat ya, karena itu tadi anak-anak kita dihadapkan pada situasi yang namanya kita memasuki namanya era disruption. Tadi ketika Bapak Abu Naim sambutan sudah memberikan sedikit gambaran bahwa perubahan yang sangat cepat itu yang disebut sebagai era disruption ya. Jadi era di mana suatu zaman itu sudah tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Dia harus beralih dengan cara-cara yang baru ya, sehingga yang lama sudah tergantikan dengan cara-cara yang baru. Contohnya apa ini Bapak Ibu? Kalau zaman dulu kita ada, sekarang sudah nggak ada. Contohnya apa? Nah ini kalau Gen X ini masih menangi yang namanya mesin fax. Ya Bu Ina, tahu ya mesin fax. Ketika kita mau, kalau mungkin yang Gen Z nggak tahu fax itu apa ya? Faksimile ya kepanjangan. Zaman dulu kalau kita mau mengirim dokumen berupa gambar ya, kita harus datang ke wartel, kita serahkan dokumen tadi, kemudian dia akan seperti mesin scanner gitu ya, dia akan masuk melalui mesin yang kemudian data itu terbaca, kemudian dia baru dikirim ke nomor penerima gitu. Zaman dulu itu teknologinya masih sangat sederhana, jadi kita tidak bisa, kalau gambarnya rumit itu akan sulit terbaca. Ya itu ya, contoh yang zaman dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian ada yang menangi namanya pager. Nah ini Gen Z tambah bingung, ini pager itu apa ya? Pager itu satu ini ya, kita mau pesan SMS, akan tetapi kita harus telepon dulu ke wartel. Saya mau pesan ke nomor sekian. Bunyi pesannya, nanti kamu saya tunggu jam 7 di stasiun. Jadi biayanya itu per huruf ya kalau nggak salah. Ya, saya masih menang itu ketika ngirim pager ke temen itu harus didikte, ini hurufnya sudah betul atau belum gitu. Kemudian ada telegram. Nah ini cara-cara yang lama zaman dulu ada, sekarang sudah tidak lagi dipakai. Sekarang lebih canggih, bahkan kita mau ngirim dokumen sudah pakai PDF, kemudian langsung dikirim real time gitu. Nah ini contohnya apa, ciri-cirinya yaitu inovasi baru ya, seperti aplikasi transportasi. Dulu kita kalau mau menuju ke satu tempat, kita harus nyari dulu kan, entah itu tukang ojek ya, naik beca, kita harus nunggu sampai dilewatin ya. Kalau sekarang sudah menggunakan aplikasi, kita tinggal pesan aja dan ini tujuannya kemana gitu, lebih mudah. Kemudian teknologi digital ya, seperti AI, robotik, nah itu sudah hal yang sangat wajar untuk saat ini. Kemudian industri ya, runtuhnya industri lama yang dikalahkan dengan
industri baru. Bapak Ibu mungkin kita masih ingat kemarin ya, ada pabrik yang sudah memiliki karyawan puluhan ribu akhirnya tutup. Apa? Masih ingat nggak? Sritex ya. Kemudian yang ini Sanken, apa? Yang elektronik itu, kalau nggak salah Sanken ya, kalau nggak salah ya. Kenapa bisa? Tentu semua bisa terjadi gitu. Kalau tidak siap dengan teknologi. Nah ini. Terus kemudian profesi baru ya seperti content creator, data analysis. Ini mungkin mendepan sudah nggak butuh content creator karena udah menggunakan AI. Jadi semuanya sudah akan digantikan oleh AI. Next ya. Maka menghadapi situasi yang seperti itu tentu kita harus memberikan anak-anak kita bekal yang cukup. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin banyak bekal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya, yang memberikan testimoni dan sambutan ya, tadi sudah menyinggung. Nah ini alhamdulillah ini ada kaitannya ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Maka wajib hukumnya ya kita memberikan skill tambahan. Jadi skill untuk memasak itu sudah biasa, menjahit itu sudah biasa, menyetrika atau membersihkan rumah itu skill-skill dasar yang nantinya dia tidak cukup hanya memiliki skill dasar. Masih ada skill yang harus dikuasai ya, minimal itu bekal anak-anak kita supaya apa? Mereka ketika menjadi pemimpin di masa yang akan datang dia sudah siap dengan kondisi yang terjadi, apapun yang terjadi gitu. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis dan problem solving ya, ini yang pertama. Saya mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Yaitu keterampilan untuk menganalisa informasi ya, kemudian mengevaluasi dan membuat keputusan yang logis. Nah, sayangnya ya, skill yang seperti ini tuh buat anak-anak sekarang itu tidak semua anak-anak memiliki gitu. Ada banyak sekali ya kejadian atau kasus ya anak-anak yang mudah menyerah ya, kemudian dia tidak sabar ketika menghadapi satu kondisi gitu. Akibatnya apa? Yang namanya menyerah ya, dia akhirnya tidak mau mencoba lagi gitu, karena dia sudah kehilangan motivasi gitu. Padahal keterampilan ini menjadi keterampilan yang sangat dasar ya, supaya dia ketika menjadi pemimpin dia lebih siap gitu. Dan salah satu bekal ya untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ada beberapa contoh aktivitas nih Bapak Ibu, silahkan nanti masing-masing ya di evaluasi ya, anak saya itu keterampilannya untuk berpikir kritis ya atau mencari problem solving itu sudah berapa persen gitu. Bisa kita menggunakan questionnaire atau pertanyaan yang sederhana 5W1H yang what ya, how, what, apa ya, who ya, siapa, when, where, itu adalah pertanyaan dasar yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak ketika pulang sekolah gitu, melihat kejadian, atau ketika kemarin ada kondisi musibah yang terjadi di pondok pesantren gitu. Kita coba tanya, berita ini tentu banyak ya Bapak Ibu ya, kita doakan mudah-mudahan santri yang gugur dalam insiden kecelakaan di pesantren ya, mereka insya Allah semuanya syahid ya, karena yang tertimpa bangunan, apalagi para santri sedang dalam kondisi sholat ya, kita doakan semoga semuanya syahid ya insya Allah ya. Nah ini adalah pertanyaan dasar yang bisa kita berikan pada anak, dan sehingga ada tanya jawab gitu. Terus kemudian bisa melatih untuk tidak hanya menerima informasi, akan tetapi menggali lebih dalam gitu. Jadi lebih dikembangkan lagi ya, pertanyaan yang 5W1H itu misalnya kenapa gitu. Oh tadi ada kecelakaan, kenapa ada kecelakaan? Karena ada yang melanggar lampu lalu lintas. Kenapa dia melanggar lampu lalu lintas? Karena dia buru-buru atau karena dia ngebut gitu. Kenapa dia ngebut? Jadi anak dikejar dengan pertanyaan sampai dia itu mentok. Oh karena dia memang sukanya ngebut, atau dia
ada urusan yang harus diselesaikan, sehingga dia itu berkembang pikirannya gitu. Jadi kita kasih pertanyaan sampai dia betul-betul mentok ya, tidak, sehingga apa, kita cari kesimpulan terus harusnya bagaimana, seperti itu ya. Terus kemudian bisa dengan menganalisa mana ini berita yang hoax dan mana ini fakta. Alhamdulillah anak-anak sekarang itu lebih jeli ya Bapak Ibu kalau melihat berita, oh ini AI mah gitu. Kadang saya melihat apa itu yang di medsos itu, jadi dia lebih jeli ternyata daripada saya gitu. Sekarang AI itu bisa bikin film Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu aktor lagi gitu, udah semuanya sudah dikerjakan oleh AI. Next sudah. Nah ini baru keterampilan yang pertama. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi, yaitu mendorong anak-anak untuk berpikir out of the box. Out of the box itu artinya adalah berpikir yang tidak biasa ya. Jadi hal ini bisa diasah ya dengan seni ya. Anak-anak yang mungkin ada memiliki jiwa seni, suka menggambar nih. Nah itu bisa lebih diperdalam lagi. Mungkin kita panggilkan guru ya yang bisa mengarahkan dia ya, sehingga lebih terasah kemampuan menggambarnya. Atau anak-anak yang suka menulis ya, menulis dia walaupun itu cerita fiksi atau cerpen ya atau apapun itu, kita beri apresiasi ya, kita beri ruang sehingga anak-anak itu lebih semangat ya untuk menuangkan itu karyanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah literasi, yang selanjutnya untuk kreativitas dan inovasi ya. Ini ada contoh kegiatan yang bisa mengasah kreativitas ya. Yang pertama bisa buat challenge ya. Misalnya di rumah nih ada barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Kemudian kita kasih challenge, coba nak kamu buat itu supaya barang yang nggak kepakai itu bisa dipakai lagi. Nah ini kan anak-anak kan mikir ya Bapak Ibu ya, aduh dibuat apa ya, kalau kaleng ya misalnya ada kaleng susu ya atau kardus gitu kan. Nah dia akan mikir, coba kamu bikin ini bisa menjadi barang yang bisa bernilai gitu, punya nilai seni gitu. Nggak apa-apa, boleh lihat di melihat aplikasi ya, kita beri kesempatan ya untuk berkreativitas gitu. Kemudian design thinking mini project ya, dengan tahapan, jadi apa sih masalahnya gitu, kok sekarang sampah kok banyak sekali. Kemudian brainstorming, kamu punya ide apa ini supaya sampah yang menggunung ini bisa bermanfaat gitu, misalnya dibikin kompos ya, sehingga buat prototipe kemudian diuji coba. Beberapa waktu yang lalu ya, keponakan saya ya, dia mondok di Jogja, ikut inventor ya, ada semacam lomba untuk penemuan alat. Alhamdulillah dapat juara 1 Bapak Ibu. Jadi beliau namanya Arya ya, masih kelas 2 SMA, berangkat bersama timnya ke Jakarta. Dia menemukan alat yang menggunakan remote, jadi dia memodifikasi itu remote-nya ya, sehingga alat itu bisa bekerja gitu. Dan alhamdulillah ketika dipresentasikan di Jakarta ya, bisa mengalahkan beberapa peserta dari luar negeri. Masya Allah, ini kalau dari kecil sudah sering diberikan ruang untuk melakukan kreativitas. Maka dari itu Bapak Ibu jangan langsung marah-marah ketika melihat anaknya itu sedang menggunting-gunting spray. Ibu-ibu pernah ibu-ibu spraynya digunting-gunting gitu, atau korden. Ini anak saya pernah itu. Ini anak kok diem aja, ternyata itu kordennya bagian tengah bukan yang pinggir. Yang tengah itu dia ambil gunting, kemudian di ujungnya itu gitu, dia sedang berkreasi gitu. Coba gimana sih ini kok korden kok polos gitu, dia ingin membuat dikasih motif gitu. Dikasih motif. Nah seperti itu ya. Terus kemudian kita bisa melakukan dengan permainan apa jadinya, what if gitu. Misalnya apa ya kalau sekolah malam hari gimana ya rasanya ya gitu. Jadi kita berikan rangsang dengan
membayangkan sesuatu yang itu tidak biasa gitu. Nah ini kemudian ada 1 minute idea pitch ya, anak diminta menyampaikan ide unik dalam waktu 1 menit. Coba nak, kamu 1 menit silahkan kamu punya ide apa. Nah ini beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah kreativitasnya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan usia ya, yang tidak semua, oh ini kakaknya udah SMA, yang ini masih balita ya, tentu berbeda ya cara penanganannya ya. Itu kemudian yang kedua. Yang ketiga adalah literasi digital dan teknologi ya. Kalau ini insya Allah anak-anak sudah paham teknologi, udah melek ya, namanya digital itu mau masang wifi, mau ini nggak punya kuota, itu anak-anak sudah canggih ya. Bahkan kadang-kala itu ada dia bisa download aplikasi ya, walaupun HP sudah dikunci. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami ya? Saking pinternya anaknya, HP sudah dikunci dan dikasih password, dia bisa buka password, kemudian dia bisa download aplikasi, entah itu game ya, atau saya punya ponakan itu umurnya belum SD ya, masih usia 4 tahun, dia tiba-tiba ada barang datang ke rumah gitu, ibunya bingung loh, ini siapa yang pesan gitu, ternyata itu yang pesan anaknya, baru umur 4 tahun dia ternyata pesen online gitu, dan itu bayarnya COD. Aduh ibunya pusing, ini gimana, ini siapa yang ngajarin, bahkan dia nggak pernah diajarin gitu, bisa pesen barang sendiri online ya dengan COD. Kalau COD kan mesti barangnya datang terus dibayar ya. Nah jadi ini anak-anak kalau masalah literasi digital ya, hanya tugas kita adalah mengarahkan ya, mana yang itu sifatnya itu mendidik ya, mana itu yang hanya sekedar hiburan ya. Tugas kita adalah mengarahkannya. Jadi mampu menggunakan dan memahami berbagai alat digital ya, termasuk dalam keamanan digitalnya ya. Bagaimana di dunia maya itu kan sekarang semakin berkembang ya Bapak Ibu ya, entah kejahatannya juga ya, pembulian di dunia maya, kemudian peretasan akun ya. Baru kemarin ya, nomor anak saya itu dihack ya. Ya, jadi anak saya yang tinggal di Mesir itu ya, nomornya tiba-tiba muncul itu ya, dan ternyata nomornya sudah dihack oleh orang lain gitu. Nah ini sebuah kenyataan fakta yang harus mereka tuh siap ya, ketika mereka sudah berinteraksi dengan dunia maya, maka apapun bisa terjadi gitu. Ini harus kita pahamkan juga. Terus kemudian skill yang keempat adalah kemampuan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ya, yaitu anak-anak memiliki kecintaan belajar ya, mampu beradaptasi serta suka belajar hal baru. Sayangnya Bapak Ibu ya, anak-anak terutama yang di Abu Bakar sekolah berapa hari? 5 hari. Kalau libur berarti belajarnya libur. Betul nggak Bapak Ibu? Betul gitu. Kan nggak sekolah, ngapain belajar gitu. Ini mindset yang sangat umum ya, yang itu tugas kita untuk meluruskan gitu. Nah, walaupun kamu tidak belajar di sekolah ya, tetapi di rumah juga ada kesempatan untuk belajar. Jadi kita itu dimanapun bisa belajar gitu. Mau perjalanan keluar kota ya, di mobil kita bisa belajar. Yang hal-hal yang kita temukan di perjalanan itu bisa kita sambil belajar. Jadi anak-anak itu memiliki rasa suka untuk menambah wawasan ya, hal-hal yang baru, dan dia bisa belajar dari kesalahan, learning by doing ya. Kadangkala ketika anak melakukan kesalahan ya, termasuk saya kadangkala Bapak Ibu ya, ketika saya khilaf, anak melakukan kesalahan ya, kadang refleks ya, spontan itu kita menyalahkan. Nah ini yang jangan sampai ya, ini menjadi anak-anak akhirnya apa? Takut mencoba lagi. Saya pernah mengalami ketika anak melakukan kesalahan, kemudian langsung saya koreksi bahwa nak kamu salah gitu. Harusnya anak dipahamkan bahwa nak itu salah. Yang benar adalah begini. Ayo kamu harus semangat untuk mencoba lagi. Nah inilah yang nanti akan menjadikan anak-anak itu ya, dia akan senantiasa termotivasi untuk belajar. Next. Ada beberapa sebelumnya ya,
Ini ada contoh aktivitas untuk mengasah kemampuan belajar sepanjang hayat ya. Yang pertama bisa kembangkan rasa ingin tahu ya. Biasakan bertanya mengapa, bagaimana, apa nak perasaanmu hari ini gitu. Sayangnya dengan adanya teknologi ya, ketika anak-anak sudah pegang HP, yang dilakukan apa Bapak Ibu? Pulang sekolah capek, pegang HP. Kira-kira kalau kita berkomunikasi, apakah masih nyambung? Kemungkinannya seperti apa? Kalau sudah sama, apalagi satu rumah nih ya, bapaknya, ibunya, anaknya, semua pegang HP. Insya Allah di sini enggak ya Bapak Ibu ya? Insya Allah di sini enggak. Itu keluarga di luar sana ya, keluarga di luar sana seperti itu. Jadi bapaknya, ibunya, anaknya. Jadi tidak ada komunikasi gitu. Padahal ya komunikasi ini penting ya untuk apa? Supaya kita saling komunikasi terjadi dua arah ya. Kita saling memahami lawan bicara kita. Kita bisa diskusi, kita bisa bertanya apa sih kegiatannya tadi di sekolah, asik apa enggak gitu. Nah ini bisa kita tanyakan ya, kembangan rasa ingin tahunya. Kemudian membangun kebiasaan membaca dan mencari informasi. Bapak Ibu, ketika kami menikah ya, kami belum punya apa-apa ya, maksudnya belum punya barang berharga, motor belum punya, mobil apalagi. Satu benda yang itu bagi kami berharga adalah kami cicil sampai bayarnya setiap bulan adalah buku ya. Jadi hal pertama, benda pertama yang kami beli dengan cara mencicil adalah buku ya. Jadi waktu itu ya, dan kami punya komitmen sebenarnya kami mampu beli TV ya, tapi kami berkomitmen untuk tidak memiliki TV dan menjadikan buku adalah sarana untuk belajar. Jadi alhamdulillah anak-anak kami itu memiliki minat baca yang tinggi ya. Dia memiliki karena di rumah ya kami menyediakan buku sebagai salah satu kegiatan yang favorit gitu. Ada satu kejadian yang cukup apa ya, bagi saya ini lucu gitu. Jadi ketika anak saya yang pertama itu baru usia berapa ya, belum SD ya, masih usia 4 atau 5 tahun, baru seneng-senengnya membaca. Kami masuk ke resto ya, resto ayam yang siap saji begitu. Nah waktu itu saya mengajak mama saya gitu. Biasanya kalau mbah-mbah itu kemana-mana bekalnya nasi gitu. Zaman dulu ini kemana-mana itu bawa nasi supaya cucunya nggak lapar gitu. Tahu mbahnya membawa nasi ditaruh di kotak gitu, Tupperware, kemudian disimpan di tas gitu. Dari jauh anak saya membaca itu, mbah, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar gitu. Mbah kok bawa gitu, dia tuh teriak, mbahnya masih masuk pintu masuk, dia sudah di depan gitu. Ini satu kejadian yang menurut saya itu sangat apa ya, unik dan berkesan gitu. Jadi saking dia itu semangatnya membaca, semuanya dibaca gitu loh, di pinggir jalan atau ada tulisan apa dibaca. Nah ini bagi putra-putri panjenengan yang masih usia ya belajar membaca, ini perlu kita kembangkan minat bacanya ya, supaya membangun kreativitas gitu. Terus belajar dari pengalaman ya, jadi bisa menerapkan micro learning ya, contohnya menghafal 10 kosakata bahasa asing ya, ini rutin ya. Alhamdulillah di sini ya anak-anak sudah belajar bahasa asing itu dari SD ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini kan menambah wawasan dalam berbahasa. Next. Terus kemudian skill yang kelima adalah kolaborasi dan kecerdasan sosial ya. Jadi anak-anak memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim ya. Kemudian memahami perspektif orang lain yang berbeda. Nah, ini yang agaknya perlu kita bimbing ya Bapak Ibu, karena saat ini dengan adanya teknologi masing-masing punya HP ya. Kira-kira kalau di luar sana nih, di luar sana anak-anak lebih suka bermain dengan teman-teman atau menyendiri di kamar pegang HP. Kira-kira yang kita lihat di sekitar kita bagaimana Bapak Ibu?
Anak-anak sekarang lebih suka bermain dengan teman-temannya atau dia bermain HP di kamar. Main HP. Ini fakta yang kita lihat di sekitar kita. Insya Allah bukan anak-anak kita, nggih. Insya Allah ini bukan anak-anak kita gitu. Faktanya sehingga kondisi ini bisa berakibat pada dia sulit untuk berkolaborasi. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dan ini bisa menumbuhkan kepekaan sosial. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Ketika saya bersama dengan Bapak Ibu mertua ya, kami keluar dari mall ya. Keluar dari mall karena tempat parkirnya agak jauh. Jadi suami saya ngambil mobil, saya menemani Bapak Ibu di lobi menunggu mobilnya datang. Sebenarnya di depan mall itu ada kursi Bapak Ibu. Ada kursi disediakan bagi pengunjung yang menunggu gitu. Sayangnya kursinya penuh. Yang duduk siapa Bapak Ibu? Anak-anak muda. Anak usia SMA, anak-anak usia ya 20 tahun ya. Semuanya anak muda. Melihat Bapak Ibu saya berdiri, tidak ada satupun yang menyerahkan tempat duduknya. Saya lumayan agak kesel ya. Ya Allah, kenapa nggak ada yang ini nawarin tempat duduk buat Bapak Ibu gitu. Semuanya asik dengan gadgetnya masing-masing. Padahal ini di Solo Bapak Ibu, bukan di kota besar yang Jakarta ya. Ini di Solo. Kalau nggak salah lupa saya maunya. Ini suatu fakta yang tentu saya sedih ya sebagai bagian dari warga Indonesia ya. Anak-anak muda sekarang kepekaan sosialnya itu cukup rendah. Mudah-mudahan ya anak-anak kita ya, asal kita serius membina mereka, insya Allah mereka akan memiliki kecerdasan sosial yang tinggi ya. Berikutnya adalah komunikasi efektif ya. Jadi anak-anak mampu menyampaikan ide dengan jelas ya, menyampaikan dengan bahasa yang runtut. Ya kadang-kala itu ya anak-anak itu kalau ngomong ya antara A, B, C itu enggak beraturan gitu. Nah ini yang perlu kita latih ya supaya mereka itu bisa bicara dengan bahasa yang sistematis ya. Nah ini karena penting. Untuk apa? Di masa yang akan datang ketika mereka menjadi pemimpin di level manapun, keterampilan komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu. Bayangkan ya ketika kita suasana rapat misalnya, ketika kita tidak mampu menyampaikan pendapat kita dengan sistematis, yang terjadi apa? Tentu kita akan diremehkan oleh orang lain. Betul tidak? Ketika kita mampu menyampaikan dengan bahasa yang sistematis, walaupun idenya sepele, itu akan kelihatan luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya materi saya ini sepele gitu. Saya dapatnya dari internet gitu. Dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Akan tetapi ketika saya kemas seperti ini, materinya Ustazah Dian itu luar biasa gitu ya, mungkin tampilannya. Tapi sebenarnya ini ada hal yang biasa aja gitu. Panjenengan mau belajar dari buka aja ChatGPT itu akan ada semua gitu. Mau cari informasi apapun itu lengkap gitu. Nah ini cuman perlu apa? Dilatih gitu. Terus kemudian yang ketujuh, manajemen emosi ya, atau kecerdasan emosi. Bagaimana anak-anak itu mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Kira-kira anak-anak boleh marah atau tidak Bapak Ibu? Anak-anak boleh marah tidak? Kalau anak marah, yang panjenengan lakukan apa? Dibiarkan? Dimarahin? Dihukum? Kira-kira apa yang panjenengan lakukan ketika anak marah? Saya melihat di medsos itu ada anak kecil ya usia 3 tahun atau 4 tahun. Dia ngemasin baju-bajunya, dimasukkan ke tas. Ya ini yang senyum ini mesti lihat ini. Mau kemana adik? Aku mau pergi aja. Kenapa? Itu mamanya pura-pura ini kan, emosional juga gitu. Aku mau pergi aja, bajunya itu dikeluarin dari lemari ya, masukin ke tas. Aku mau pergi aja gitu. Ternyata apa penyebabnya? Yang namanya anak kecil tentu penyebabnya sepele ya, bukan sesuatu yang
besar itu. Gara-gara dia tidak dibelikan mainan sesuai keinginannya gitu. Maka ketika anak-anak emosi, ketika anak-anak marah ya, perlu kita beri ruang. Kamu lagi marah ya sayang? Kita kasih kesempatan dia untuk meluapkan emosinya. Yang penting emosi yang positif. Ketika nada bicaranya, intonasinya masih terkontrol, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah ini ketika anak-anak terlatih ya dari kecil. Anak tantrum boleh enggak Bapak Ibu? Ya tantrum kalau 5 tahun ke bawah masih wajar ya. Kalau yang tantrum 10 tahun bagaimana Bapak Ibu? Yang tantrum anak usia 10 tahun SD kelas 5 tantrum. Itu berarti dia tidak diajarkan bagaimana mengelola emosinya dari kecil. Dan ini banyak sekali anak yang seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Ketika dia marah, dia ingin meluapkan emosinya. Ya tantrum tidak harus dengan nangis gitu ya, bergulung-gulung, tidak. Akan tetapi dia melampiaskan dengan fisik ya. Entah itu memukul, membanting barang, dan lain sebagainya. Nah ini perlu dilatih kecerdasan emosinya. Next. Kita kembali lagi ke poin nomor berapa tadi ya. Ada contoh aktivitas untuk mengasah kemampuan kolaborasi. Yang namanya kolaborasi berarti ini butuh satu tim ya Bapak Ibu, karena ini adalah kerjasama. Bisa dengan permainan tower building game. Jadi anak-anak dikasih beberapa dibentuk kelompok ya, kemudian dikasih sarana ya, masing-masing dikasih kertas misalnya ya, kemudian dikasih tugas membuat menara setinggi mungkin ya, selasi, spidol dan lain sebagainya. Ini mengasah apa? Mengasah, kamu gimana caranya? Kamu punya ide apa ini? Kalau ini tinggi, nanti dia kekuatannya nggak akan bertahan lama gitu. Kita bisa membuat menara tidak terlalu tinggi tapi dia kuat. Kemudian nanti yang lainnya akan sharing ide gitu. Nah, ini contoh ya. Kemudian bisa role play ya. Role play itu bermain peran seolah-olah lagi sidang PBB nih. Kamu jadi Israel, kamu jadi Amerika, kamu jadi perwakilan dari Palestina gitu. Ayo kita pura-pura sidang PBB gitu, menyatakan bahwa Palestina merdeka. Allahu Akbar. Kok udah pada lemes nih. Ya, kemudian bisa escape room edukatif ya, kelompok diberi serangkaian teka-teki atau kode rahasia yang bisa diselesaikan jika mereka kerjasama. Nah ini ada permainan, contoh permainan-permainan yang itu bisa diterapkan bagi sekelompok anak-anak. Next. Next aja, waktunya udah sore. Kemudian yang ke-8 adalah skill entrepreneurship ya, kemampuan untuk melihat peluang dan membuat sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi ya. Mungkin Bapak Ibu punya putra-putri yang, Bu, mah aku pengen jualan gitu. Dia kebetulan punya hobi masak ya. Dia bikin puding, kemudian pas dibawa ke sekolah kok teman-temannya suka, aku besok bawain dong puding. Ya masa setiap hari tak bawain, kamu beli mau enggak gitu. Ternyata temennya mau gitu. Ini anak saya nomor 2 ya, dulu waktu SD itu dia sering bawa bikin puding di rumah, kemudian di sekolah itu dijual gitu. Kamu nggak apa-apa jualan, nggak apa-apa, ini kan temanku udah pesen ya. Anak yang punya kemampuan entrepreneurship ini perlu didorong atau kita kembangkan kemampuannya gitu. Jadi tidak hanya jualan secara offline, nak coba kamu jualan online gitu. Kamu posting aja produkmu. Yang sekarang tuh banyak ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan ya. Terus kemudian skill adaptasi dan fleksibilitas ya. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada secara cepat gitu. Jadi dalam hal teknologi khususnya ya, khususnya dalam hal teknologi itu anak-anak ketika ada teknologi baru apa, mereka mampu misalnya coding ya. Coding itu bahasa pemrograman ini sudah menjadi hal yang
biasa bagi anak-anak ya, yang belum paham coding. Nah ini PR ini, harus belajar coding karena suatu saat nanti mereka akan belajar bahasa-bahasa pemrograman. Itu bukan hal yang aneh, tapi itu udah hal yang biasa gitu. Dan yang terakhir adalah personal branding, Bapak Ibu. Ketika anak-anak memiliki percaya diri yang kuat, ya, dia memiliki percaya diri yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Saat ini yang kita lihat di sekitar lingkungan kita seperti apa, ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang itu membuat kita itu sedih, ya. Anak yang memiliki personal branding yang kuat, dia tidak mudah terpengaruh. Walaupun temennya, maaf ya, ini ada yang melakukan maksiat, ya, mungkin yang awalnya merokok, ya akhirnya dia meningkat lagi pakai obat gitu. Anak saya cerita ya, yang tinggal di Jerman sekarang itu, dia cerita di satu kota, di satu wilayah, karena di sana itu menggunakan narkotika itu tidak dilarang. Jadi banyak orang-orang teler ya, karena dia pakai obat. Itu menjadi pemandangan yang biasa. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anak kita saat ini masih ada di dekat kita. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bisa jadi mereka akan berada jauh di luar jangkauan kita, ya. Kayak anak saya yang sekarang di Jerman, yang nomor 2 di Mesir gitu. Jauh sekali dengan kita. Akan tetapi adanya teknologi sekarang memudahkan, ya. Kami komunikasi insya Allah hampir setiap hari, ya, jadi video call itu atau FaceTime gitu. Jadi pas akhirnya di Cina, yang satu di Jerman, yang satu di Mesir. Kebetulan anak saya di Bogor juga ada jadwal telepon. Jadi kita biasa bertemu dengan berempat itu lewat HP gitu. Dan ini sudah hal yang biasa karena adanya teknologi itu memudahkan. Nanti bisa jadi putra-putri panjenengan juga akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Secara fisik mereka jauh, akan tetapi ya ketika personal brandingnya kuat, insya Allah mereka bisa memilih mana ini yang sahabat yang harus saya dekati, mana yang lingkungan yang harus saya hindari. Nah ini tadi sudah disampaikan sebelumnya ketika sambutan oleh Pak Naim ya, bahwa data teknologi terbarukan, saya menemukan data ini ya. Saat ini negara di dunia itu ada 2 negara superpower, yaitu Cina dan Amerika. Tadi sudah dibahas sedikit tentang China. Ternyata teknologi terbarukan saat ini yang semakin pesat itu 44 jenis teknologi itu 37-nya itu dari Cina. Bisa dilihat Bapak Ibu, yang warna biru ini adalah China, yang putih adalah Amerika. Dan Amerika hanya 7 ya. Beberapa teknologi yang terbarukan antara lain ya ada Advanced Materials and Manufacturing ya, ini biasanya di pabrik-pabrik itu ya. Yang sekarang alhamdulillah pabrik kami ya, kami sudah membangun pabrik keempat itu sudah menggunakan teknologi yang semuanya pakai mesin gitu. Dari mulai dia memotong bahan, kemudian membuat pola, sampai terakhir keluar sudah berupa profil ya. Ini ada beberapa wali santri yang kebetulan tahu prosesnya gitu. Sudah menggunakan mesin semuanya. Kemudian ada artificial intelligence ya, dan energy and environment, teknologi kuantum, bioteknologi, vaksin, defense, space, robotik, dan transportation. Siapa yang menguasai? Cina saat ini ya. Amerika sudah dikalahkan oleh Cina. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Anak-anak kita kalau tidak kita siapkan dari sekarang, mereka harus mampu menghadapi negara superpower ini. Tidak sebagai pekerja, akan tetapi harus sebagai pemimpin. Amin Allahumma amin. Dan ini ada beberapa teknologi canggih yang saat ini AI, contohnya itu bisa translate ya Bapak Ibu, nggak usah belajar bahasa Cina. Ketika kita melihat di produk itu ada tulisannya kok Cina ya, aku nggak usah les Bapak Ibu, pakai aja translate, Google Translate. Ini saya tidak endorse ya. Tinggal di ini aja nanti akan keluar sendiri dalam bahasa Indonesia. Kemudian robotika ya, di bidang industri, medis ya, jadi di bidang medis robotik itu dipakai ya, jadi nggak usah pakai dokter lagi, tapi semuanya sudah menggunakan robot. Ada yang namanya
IoT, Internet of Things. Ini contohnya itu ada perangkat yang saling terhubung melalui internet. Contohnya adalah smart home. Kalau di Indonesia belum populer, Bapak Ibu. Kalau kami sedang mengembangkan produk yang namanya smart lock ya. Di sini belum populer. Akan tetapi kalau Bapak Ibu nonton drakor ya, khususnya ibu-ibu ini ya, drakor ya. Di sana itu misalnya apartemen yang sederhana sekalipun itu sudah menggunakan smart lock. Sudah nggak pakai kunci yang ada anaknya itu ya. Sudah pakai teknologi smart lock. Itu di Korea, di Cina itu sudah berkembang dengan pesat. Nah, belum sampai ke Indonesia. Ini kami sedang mengembangkan produk tersebut. Kemudian ada VR ya, virtual reality ya. Jadi anak-anak mungkin sekarang udah familiar ya dengan VR. Jadi mereka pakai kacamata, tapi kok teriak-teriak gitu. Ternyata dia pakai kacamata itu sambil naik roller coaster gitu kan. Ketika turun gitu. Padahal kalau kita lihat kan nggak ada barangnya gitu. Nah, ini adalah teknologi VR ya. Big data dan komputasi kuantum. Next, ini udah terakhir nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ini ada teknologi contoh ya. Teknologi sekarang ini kecerdasan buatan ya, AI. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah untuk menganalisis data. Ya, contohnya untuk apa? Yaitu untuk mengambil keputusan. Jadi dengan dibantu dengan AI, ketika kita menganalisis data itu semakin mudah gitu. Kemudian ada lagi yang namanya robotik ya. Ini untuk mempercepat proses produksi. Ini di bidang manufaktur ya. Nah, contohnya ini bisa menambah jumlah ya. Jadi kalau dengan tenaga manusia ya, yang tadinya cuma bisa produksi 100, dengan menggunakan teknologi robot bisa 1000. Nah, kira-kira sangat membantu bukan? Ya, untuk di bidang industri ya. Terus kemudian IoT ya, tadi saya sampaikan ya, Internet of Things itu manfaatnya membantu tugas manusia. Jadi kalau di luar negeri ya, ketika masuk ke dalam rumah, pintunya sudah smart lock. Kemudian ketika dia mau menyalakan lampu, sudah pakai remote. Mau menyalakan AC, semua sudah dikendalikan dengan HP. Nah, ini namanya IoT. Bahkan mobil terbaru Xpeng, ada yang pernah, bapak-bapak ini mungkin yang otomotif, ada yang suka otomotif. Mobil yang Xpeng ya namanya itu dari Cina, sekarang dia sudah bisa dikendalikan dengan HP. Remote-nya sudah, bisa mau parkir nih, tinggal pencet aja tombolnya di HP. Masya Allah, ini sebuah teknologi yang luar biasa yang itu sangat cepat berubah, yang mana ketika kita tidak siap dengan kondisi tersebut, maka anak-anak kita akan tergilas oleh zaman. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya Bapak Ibu, karena mereka nantinya yang akan menjadi penerus pemimpin ya, memegang estafet kepemimpinan untuk saat ini. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa ya Staba kami senantiasa berkomitmen ya untuk senantiasa berbenah ya. Ada kekurangan apa kita benahi, kita ingin semakin ke depan Staba semakin baik, maju dan berkembang. Maka dari itu ya, salah satu ikhtiar kami dalam menerapkan skill ya yang tadi saya sampaikan ya adalah dengan kepada para santri adalah dengan memberikan mereka tugas. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, saat ini santri yang di kelas Asyifa dan Al-Baqarah B, mereka kami beri tugas mulia, yaitu menjaga adik-adik balitanya. Masya Allah ya, karena kami yakin bahwa dengan menjaga adik-adik balita itu beberapa skill akan terasah sekaligus. Yang pertama adalah kecerdasan emosinya, bagaimana mereka menghadapi anak, nanti kalau rewel bagaimana itu. Kadang-kala kita menghadapi satu anak aja repot ya. Nah ini Masya Allah ya, ini para santri yang di kelas Asyifa dan Al-Baqarah, mereka kami beri amanah yang alhamdulillah mereka mampu ya. Jadi ada skill emosi ya, kecerdasan emosi, kemudian problem solving, kreativitas, kolaborasi. Masya Allah, ini banyak sekali skill yang bisa mereka terapkan saat ini.
Dan kami beri motivasi bahwa nak, apapun yang akan kamu lakukan saat ini itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri gitu. Maka dari itu ya, kita berikan apresiasi ya. Apalagi ini anak-anak ada yang puasa sunnah Bapak Ibu ya, yang di kelas 6 ada beberapa anak yang puasa sunnah. Masya Allah, kita berikan aplaus yang meriah buat anak-anak kita. Maka dari itu mohon izin Bapak Ibu ya, saya ingin mohon izin pada Bapak Ibu yang nama-namanya nanti saya sebut, saya ingin panjenengan memberikan apresiasi. Ada 3 ajaib yang perlu panjenengan sampaikan kepada Ananda. Yang pertama adalah, Masya Allah nak, kamu hebat ya, ayah atau mama bangga sama kamu, terima kasih ya nak, teruslah berbuat kebaikan, semoga Allah meridhoimu. Bapak Ibu bisa nggih? Nanti saya akan memanggil para santri yang namanya saya sebut, bapak atau ibunya yang hadir di sini bisa turun. Kami menyiapkan hadiah, nanti Bapak Ibu bisa menyerahkan hadiah tersebut kepada putra-putri panjenengan sambil mengucapkan 3 kata ajaib. Yang pertama apresiasi, Masya Allah nak, kamu hebat, terima kasih, mama bangga sama kamu. Yang kedua adalah dorongan untuk selalu berbuat kebaikan ya, terus berbuat baik ya nak. Yang ketiga adalah doa, semoga Allah meridhoi. Oke Bapak Ibu, mohon izin ya, saya panggil beberapa nama santri yang saat ini sedang menjaga adik-adiknya di bawah. Nanti Bapak Ibu bisa keluar, kemudian Ustazah sudah menyiapkan hadiah ya, berupa coklat ya, coklat ini lambang kasih sayang, nanti menyerahkan kepada Ananda. Baik, saya panggil ya satu persatu. Mbak Nina, Masya Allah, Barokallah, silakan Bunda bisa langsung menemui. Ini reality show ini sebenarnya, wali santri tidak kami beritahukan sebelumnya. Kemudian Mbak Akila, kemudian Mbak Meisya, kemudian Mbak Andara. Nanti setelah memberikan nanti kembali lagi ke sini nggih, karena kita akan penutupan. Kemudian Mbak Hafizah, Mas Hasan, Mas Khairul, Mas Aidin. Dari kelas Al-Azhar ada Mbak Syanum dan Mbak Kirana. Terus kemudian dari kelas Asyifa ada Ananda Emin ya, anak saya sendiri, Mbak Mahren, Mbak Zelmir, Mbak Ranim, Mbak Askia, dan Mas Akmal. Masya Allah, kita berikan aplaus ya buat para anda-anda yang luar biasa. Saat ini mereka kondisinya berpuasa, mereka menjaga adik-adiknya, mengasuh. Saya juga mohon izin sebentar ya, nanti kita akan kembali insya Allah dalam waktu 2 menit. Bapak Ibu yang lain bisa tetap berada di tempat karena Ustazah akan menampilkan video dokumenter dari Staba. Bapak Ibu.